Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dari Prodi Psikologi A akan menjelaskan tentang tahayul, bid'ah, dan kufarat. Nah, apa sih pengertian bid'ah itu? Bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum yang 5. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Macam-macam bid'ah. Bid'ah menurut kaidah-kaidah hukum Islam dibagi menjadi 2. Pertama, bid'ah dalam ibadah saja. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan. Nah, bid'ah yang menurut bid'ah yang dalam ibadah saja yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah aturan yang sudah ada. Sedangkan yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan. Itu maksudnya yaitu urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat agama Islam sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bid'ah hauliyah atau ittihadiyah, yaitu bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan. Seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Kedua, bid'ah ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti bid'ah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Semua bentuk bid'ah itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak boleh dilakukan. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Setelah tadi bid'ah, sekarang adalah kufarat. Apa sih kufarat itu? Kufarat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kufarat, yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Kufarat juga disebut dengan al-hadis al-mustamlah min al-kitab atau cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, kufarat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Ada juga yang meyakini kufarat itu tahayul, yaitu sesuatu atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara yang sulit dipercaya kebenarannya menurut ajaran Islam.
Maka demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori kufarat. Asal usul. Menurut Ibni Kalabiwal, cerita kufarat ini berasal dari Bani Udrah atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Juhainah. Suatu ketika, ada salah seorang dari Bani Juhainah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Juhainah untuk datang sekedar melihatnya karena sudah lama tak pulang kampung. Ketika banyak orang berkerumun untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agamanya, seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita yang dikemukakan memang sulit diterima oleh akal, namun cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona dalam hadirin yang mendengarkannya. Meskipun cerita itu tidak bisa diterima oleh akal, namun tidak sedikit di antara hadirin yang mendengarkannya secara seksama, meskipun secara diam-diam mereka mencoba merenungkan kebenarannya. Setibanya di rumah masing-masing, mereka mendiskusikan cerita tersebut dengan sanak keluarga dan tetangga terdekat. Nah, akhirnya cerita-cerita itu berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat Bani Juhainah. Dalam perkembangannya, kemudian cerita-cerita yang tak masuk akal itu tidak didasarkan pada sumber Al-Quran maupun As-Sunnah oleh masyarakat, sehingga dianggap sebagai sebuah cerita yang bernilai religius dan mempunyai dasar dari nilai agama. Kemudian, kufarat ini berkembang dengan pesat, seirama dengan pembudayaan apa yang disebut dengan taklidisme atau ajaran yang bersikap ikut-ikutan. Dengan bersikap taklid tanpa mengembangkan sikap kritis dalam menerima kebenaran suatu cerita, pendapat, fatwa, dan sejenisnya yang berkaitan dengan wilayah keagamaan, akan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Sikap kritis yang dibutuhkan adalah melihat sejauh mana cerita itu, pendapat, fatwa, dan sejenisnya itu berkembang. Maka munculnya penyimpangan dari ajaran Islam, bentuk-bentuk kufarat. Menurut buku dari salah satu Darmawi Hadikusuma yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Kufarat, menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan kufarat. Yang pertama, mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapatkan barokah dengan mencucuk tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah Subhanahu wa taala kepada ulama itu akan mengalir kepada yang mencium saat berjabat tangan itu. Yang ketiga, mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari perbuatan dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya itu, tidak dengan niat maksiatnya itu. Yang selanjutnya yaitu memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat atau menolak bala, menghasilkan dan sebagainya. Selanjutnya, mengambil wasilah atau perantara
orang yang telah mati untuk mendoakan kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama besar serta memohon kepada Allah agar doa atau permohonan orang yang berziarah ke kuburan itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rezeki, pangkat, keselamatan dunia dan akhirat. Mereka percaya dengan syafaat atau pertolongan dari arwah para ulama dan para wali yang telah meninggal dunia itu, permohonan atau doa-doa mereka para peziarah itu pasti diijabah atau dikabulkan oleh Allah melalui perantara tadi kepada wali dan ulama yang telah meninggal itu. Yang selanjutnya adalah tahayul. Apa sih tahayul itu? Nah, tahayul itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-tahayul, yang bermakna reka-rekaan, prasangka, dan hayalan. Nah, sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib, yang kepercayaan ini hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Contohnya itu pada zaman Persia, daerah-daerah Timur Tengah pada zaman dulu itu tahayul itu sangat berkembang pesat. Nah, misalnya pada zaman Persia itu, yaitu dulu di Persia itu sudah ada agama Zoroaster. Menurut agama ini ada Tuhan yang baik dan Tuhan yang buruk atau jahat. Api dilambangkan sebagai Tuhan yang baik, sedangkan angin topan dilambangkan sebagai Tuhan yang jahat. Kepercayaan ini berkembang dengan keharusan untuk menghormatinya, yang kemudian diwujudkan dengan sajian, memberi saji, atau dengan penyembahan melalui cara-cara tertentu terhadap sesuatu yang menjadi pujaan yang dirasa mempunyai kekuatan tertentu. Di Indonesia sendiri, tahayul berkembang dan menyebar dengan mudah, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban, menjadikan manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Kepercayaan animisme dan dinamisme merupakan suatu aliran kepercayaan yang timbul dari keadaan di atas seperti kepercayaan kepada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan. Kepercayaan itu terus berlanjut dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik sebagai salah satu alirannya. Setelah tadi tahayul, bid'ah dan kufarat, sekarang adalah syirik. Apa sih syirik itu? Syirik berasal dari bahasa Arab, yaitu syirik, yang artinya sekutu atau persekutuan. Dalam istilah ilmu tauhid, syirik digunakan dalam artian mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik persekutuan itu mengenai zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Syirik merupakan suatu perbuatan yang tidak akan mendapatkan ampun dari Tuhan. Menurut Yanuar Ilyas, syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulhiyah maupun ilahiyah, secara langsung atau tidaknya, secara nyata atau terselubung. Percaya kepada Allah tidaklah dengan sendirinya berarti iman atau tauhid. Sebab iman kepada Allah itu tidaklah cukup dalam arti hanya percaya kepadanya saja, melainkan mencakup
pengertian yang benar tentang siapa Allah yang kita percaya itu dan bagaimana sikap kita kepadanya serta kepada objek-objek selain Dia. Bentuk-bentuk syirik. Di dalam Al-Qur'an ada 36 bentuk kata yang berasal dari akar kata syirik. Nah, dari jumlah itu Maulana Ali menyimpulkan paling tidak ada 4 bentuk syirik. Yang pertama, menyembah sesuatu selain Allah. Misalnya menyembah batu, terus patung, pohon, bintang, kuburan, benda-benda langit, kekuatan-kekuatan alam, manusia yang dianggap setengah dewa atau penjelma Tuhan, anak laki-laki atau anak perempuan dari Tuhan. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Artinya, menganggap barang-barang ini mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan. Misalnya, kepercayaan ada 3 oknum ketuhanan, keyakinan bahwa Sang Putra dan Sang Roh Kudus itu kekal, Maha Tahu, Maha Kuasa seperti Allah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu sebagai manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. Yang keempat, orang yang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Maksudnya ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya yang secara berlebihan, termasuk perbuatan syirik, karena ketaatannya kepada hawa nafsunya melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dibagi menjadi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar atau asyiriku al-akbar dan syirik kecil yaitu asyiriku al-ashar. Nah, syirik besar. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Takut, harap, cinta kepadanya seperti kepada Allah, atau melakukan salah satu bentuk ibadah kepadanya itu seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik besar itu ada yang zahirun jaliyun atau nampak nyata, seperti menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, malaikat, benda-benda tertentu yang mempertuhankan Isa Al-Masih dan lain-lainnya. Ada juga yang badhinun hafiyun atau tersembunyi, seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepadanya untuk dikabulkan keinginannya atau meminta disembuhkan dari penyakit, atau juga dihindari dari segala mara bahaya, dan masih banyak yang lainnya. Disebut hafiyun atau tersembunyi karena berdoa tidak pernah mengakui bahwa dia menerima kepada orang mati. Dia menganggap orang mati tersebut hanyalah sebagai perantara supaya doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syirik ini dikategorikan dalam syirik besar yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika orang itu yang melakukan bertaubat sebelum meninggal dunia. Syirik kecil adalah semua perbuatan dan perkataan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Jika orang yang melakukan syirik kecil meninggal sebelum bertaubat dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuni segala dosa-dosanya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Nah, di antara amat perbuatan yang termasuk kategori syirik kecil antara lain bersumpah selain dengan Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur dan syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya adalah memakai azimat atau jimat untuk menolak bahaya atau memurahkan rezeki.
Adapun cara untuk menghindari dari perbuatan syirik yaitu menghayati dengan baik bahwa tidak ada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya berlangsung atas kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan dari makhluk manapun yang bisa disandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan benar. Sebab ibadah ini mencegah seseorang berperilaku keji dan munkar. Ketiga, memperbanyak zikir dan berdoa, memohon ampunan dan perlindungan dari golongan orang-orang yang syirik. Yang keempat yaitu banyak-banyak mengingat betapa besarnya dosa yang kita miliki dan balasan bagi mereka yang berbuat syirik. Yang kelima, meluruskan niat dengan baik saat hendak beribadah sehingga tidak terjebak pada perbuatan syirik kecil, yakni menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam niatnya itu. Yang keenam, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh sehingga mendapatkan nasihat atau teguran sebagai pengingat ketika berbuat salah. Yang ketujuh yaitu tawakal atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh dari golongan ramalan, bintang, sio, zodiak ataupun perbuatan syirik lainnya. Dengan tawakal, seseorang hamba berserah diri atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Sekian penjelasan materi tentang tahayul, bid'ah, syirik, dan kufarat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.